Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani, NIM 201440107770, Prodi D3 Keperawatan Politeknik Asia Sumatera Barat. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Manajemen Data, dosen pembimbing Bapak Hendranu Saputra, Eskom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus logika pada Microsoft Excel. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus logika pada Microsoft Excel. Rumus logika pada Microsoft Excel ada 4. Jadi yang pertama single if, multi if, and dan or. Yang pertama saya akan menjelaskan rumus logika tentang single if, yaitu kita akan mencari hasil dari Ani, Ali, Ina, dan Ira. Cara mencari hasilnya yaitu dengan cara kita klik sama dengan, lalu ketik if, klik buka kurung, lalu kita klik nilai 1, lalu kita bikin besar dari 60, lalu kita klik titik koma, kita klik tanda kutip, kita bikin lulus, lalu klik lagi tanda kutip, lalu klik titik koma, kita bikin lagi tanda kutip, lalu kita tulis tidak lulus, lalu klik lagi tanda kutip, kita kasih tanda kurung, lalu ketik enter. Di sini kita mendapatkan hasil dari Ani itu tidak lulus. Cara mencari hasil untuk Ali, Ina, dan Ira tidak perlu lagi kita membuat rumus. Kita tinggal klik hasil dari Ani, lalu kita tarik ke bawah. Maka kita mendapatkan hasil dari keseluruhannya. Di sini kita dapat melihat hasil dari Ani tidak lulus, dari Ali tidak lulus, dari Ina tidak lulus, dan dari Ira lulus. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus multi if, yaitu kita akan mencari nilai huruf dan hasil. Yang pertama kita akan mencari nilai huruf dengan rumus yaitu lalu kita ketik if, kita kasih buka kurung, lalu kita klik baiklah, selanjutnya kita klik rata-rata yang pertama, lalu kita bikin kecil dari 60, lalu kita kasih titik koma, kita klik titik tanda kutip, lalu kita bikin D, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita ketik if, lalu kita buka kurung, kita klik lagi rata-rata yang pertama, lalu kita bikin kecil dari 80, lalu kita kasih titik koma, kita klik tanda kutip, kita kasih C, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita beri titik koma, lalu kita ketik lagi if, lalu kita buka kurung, kita klik lagi, lalu kita kasih tanda kutip, kita ketik C, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita klik titik koma, lalu kita ketik if,
lalu kita buka kurung, kita klik lagi rata-rata yang sama, lalu kita klik kecil dari 90, lalu kita kasih titik koma, kita ketik tanda kutip, lalu kita bikin D, kita ketik lagi tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, kita kasih tanda kutip, kita ketik A, lalu kasih lagi tanda kutip, kita kasih titik kurung, kita lihat lagi. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu A. Untuk mencari hasil yang lain, kita klik nilai A, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai huruf dari Ani, Ali, Ina, dan Ira. Lalu selanjutnya kita akan mencari hasil dari Ani, Ali, Ina, dan Ira. Selanjutnya kita akan mencari hasil itu untuk menentukan lulus, remedial, dan tidak lulusnya. Yang pertama kita klik sama dengan kita klik di nilai huruf yang pertama, lalu kita bikin sama dengan, lalu kita kasih tanda kutip, kita ketik A, kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita kasih tanda kutip, kita ketik lulus, lalu kita kasih lagi tanda kutip, lalu kita kasih lagi titik koma, kita ketik if, kita buka kurung, kita klik nilai yang pertama, lalu kita klik sama dengan, kita kasih tanda kutip, kita klik B, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, kita klik lagi tanda kutip, lalu kita bikin remedial, lalu kita kasih tanda kutip lagi, lalu kita kasih titik koma, kita kasih lagi tanda kutip, lalu kita ketik tidak lulus. Kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya. Untuk mencari hasil yang lain, kita tinggal menarik sampai ke bawah. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari rumus multi-E. Rumusnya yaitu kita klik sama dengan, lalu kita ketik if, kita buka kurung, kita ketik n, lalu kita buka kurung, kita klik nilai teori, lalu kita bikin besar dari 7. Lalu kita kasih titik koma, lalu kita klik nilai praktik, lalu kita bikin besar dari 7. Lalu kita tutup kurung, kita kasih titik koma, kita klik tanda
kutip, lalu kita ketik lulus, kita klik tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, kita klik lagi tanda kutip, lalu kita klik gagal, lalu kita kasih lagi tanda kutip, kita kasih titik kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil keterangannya yaitu lulus. Selanjutnya untuk mencari nilai berikutnya, kita tinggal menarik dari nilai yang pertama. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari rumus logika N. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus OR. Itu di sini kita akan mencari hasil dari Nimrod, Tony Yuseno, Yosef Handoyo, dan Ramzi. Di sini kita akan mencari hasil lulus dan remedial. Caranya yaitu yang pertama, kita klik sama dengan, kita ketik if, lalu buka kurung, kita ketik OR, lalu kita buka kurung, kita klik nilai yang pertama, lalu kita bikin besar dari 60, lalu kita kasih titik koma, kita klik lagi nilai yang kedua, lalu kita kasih besar dari 60. Lalu kita tutup kurung, lalu kita kasih titik koma, kita kasih tanda kutip, kita ketik lulus. Kita kasih tanda kutip lagi, lalu kita kasih titik koma, lalu kita klik tanda kutip, kita ke remedial. Tanda kutip, lalu kita kasih tanda kurung, lalu kita klik enter. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu lulus. Untuk mencari hasil yang ke bawah, kita tinggal klik lulus yang pertama, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari nilai OR. Setelah dari rumus sebelumnya, saya akan memberi contoh yang lain. Yaitu di sini saya akan mencari nama penyakit, kelas, sewa kamar per hari, biaya sewa, diskon, biaya yang harus dibayar, jumlah seluruhnya, banyak data atau transaksi, rata-rata, biaya tertinggi, dan biaya terendah. Sebelumnya saya akan menjelaskan kode penyakit pasien, yaitu di sini ada ML, ST, TF, dan UB. Kode penyakit ML yaitu menjelaskan tentang penyakit malaria, kalau ST stroke, TF tifus, dan UB adalah usus buntu. Baiklah, saya akan menjelaskan atau kita akan mencari rumus tentang nama penyakit pasien sesuai dengan kode penyakitnya. Yang pertama yaitu kita akan mengklik sama dengan, lalu kita ketik if, kita buka kurung, kita klik kode penyakit pasien, lalu kita kasih sama dengan, lalu kita klik tanda kutip, lalu kita tulis ML, lalu kita klik tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita bikin malaria.
sesuai kode dari penyakit pasien tersebut. Lalu kita klik tanda kutip. Lalu kita kasih titik koma. Lalu kita ketik if. Lalu kita buka kurung. Kita klik kode penyakit. Lalu kita bikin sama dengan kita kasih tanda kutip, kita ketik FE, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita bikin stroke. Kita kasih titik koma, lalu kita bikin selanjutnya kita ketik if, lalu buka kurung, kita klik terima, lalu kita klik sama dengan kita kasih tanda kutip, lalu kita bikin kode TF, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, kita kasih tanda kutip, lalu kita ketik nama penyakitnya, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita beri tanda kutip, kita bikin proses buntu, lalu kita kasih tanda kutip lagi, lalu kita kasih tanda kurung sebanyak if. Kita ketik enter. Ketik enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nama penyakit pasien pertama. Untuk mendapatkan nama penyakit pasien lainnya, kita tinggal mengklik yang pertama, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapat menentukan nama-nama penyakit dari kode penyakit pasien tersebut. Selanjutnya kita akan mencari kelas dari kode kamar pasien. Untuk mencari rumus kelas yaitu kita kasih sama dengan kita ketik if, kita buka kurung, kita klik kode pertama, lalu kita kasih sama dengan, lalu kita klik tanda kutip, lalu kita bikin C, lalu kita ketik tanda kutip, lalu kita klik titik koma, lalu ketik tanda kutip, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita ketik lagi if, kita buka kurung, klik lagi kode kamar, lalu kita kasih sama dengan, kita kasih tanda kutip, kita bikin P, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, kita kasih lagi tanda kutip, kita ketik ekonomi, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih lagi titik koma, lalu kita ketik if, lalu kita kasih kurung, kita klik lagi kode kamar, lalu kita kasih sama dengan, kita klik lalu kita klik S, lalu kita klik lagi tanda kutip,
kita kasih titik koma, lalu kita kasih lagi tanda kutip, kita ketik standar, lalu kita kasih lagi tanda kutip, lalu kita kasih titik kurung sebanyak 3 kali, lalu kita tekan enter. Setelah mengetik ini, maka kita akan mengklik enter. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita klik kode kamar, lalu kita klik sama dengan, lalu kita ketik tanda kutip, lalu kita bikin lalu kita kasih tanda kutip, kita kasih titik koma, lalu kita kasih tanda kutip, kita bikin 50.000, lalu kita kasih lagi tanda kutip, lalu kita klik lagi titik koma, lalu kita ketik lalu kita ketik buka kurung, lalu kita klik kode kamar, lalu kita klik sama dengan, lalu kita kasih tanda kutip, kita ketik P, lalu kita kasih tanda kutip, kita kasih titik koma, lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita bikin 40.000. Kita kasih lagi tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita klik lagi tanda kutip, lalu kita bikin 30.000. Kita kasih lagi tanda kutip, lalu kita kasih kurung sebanyak 2 kali, lalu kita tekan enter. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari sewa kamar per hari dari masing-masing pasien dan masing-masing kelasnya. Untuk mencari hasil yang lainnya, kita klik hasil yang pertama, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari biaya sewa per masing-masing pasien berdasarkan kelasnya. Yang pertama kita cari, kita klik sama dengan, lalu kita buka kurung, kita klik sewa kamar per hari, lalu kita kali dengan lama rawat, lalu kita kasih titik kurung, lalu kita klik enter. Di sini kita sudah mendapatkan hasil biaya sewa dari masing-masing pasien. Selanjutnya kita mencari diskon yang didapat oleh pasien dengan menggunakan rumus statik sama dengan, lalu kita ketik lalu buka kurung, lalu kita klik lama dirawat, lalu kita bikin besar dari 3, lalu kita kasih titik koma, kita kasih tanda kutip, lalu kita bikin 10%. Kita kasih tanda kutip, lalu kita kasih titik koma, lalu kita kasih lagi tanda kutip, kita bikin 0, lalu kasih lagi tanda kutip, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Sini kita sudah mendapatkan hasil diskon yang pertama. Untuk mencari hasil diskon selanjutnya, kita klik yang pertama, lalu kita tarik ke bawah. Di sini kita sudah dapat melihat berapa diskon yang didapat oleh masing-masing pasien berdasarkan kelas dari
ruangan pasien. Selanjutnya, kita akan mencari biaya yang dibayar oleh pasien dengan menggunakan rumus, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita kasih tanda kurung, lalu kita klik sewa kamar per hari, lalu kita kali dengan selama pasien dirawat, tutup kurung, klik enter. Di sini kita sudah dapat hasil yang pertama. Untuk hasil yang berikutnya sama seperti yang tadi. Tinggal kita cari. Selanjutnya kita mencari jumlah keseluruhan yang harus dibayar. Yaitu dengan menggunakan rumus, kita klik sama dengan, lalu kita ketik sum, kita buka kurung, lalu kita klik biaya yang harus dibayar oleh pasien keseluruhannya. Lalu tutup kurung, kita klik enter. Kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah keseluruhan tersebut. Selanjutnya kita akan mencari banyak data atau transaksi. Rumusnya yaitu dengan klik sama dengan, lalu kita ketik home, kita buka kurung, lalu kita klik data secara keseluruhan atau yang harus dibayar oleh pasien. Itu klik sama dengan, lalu ketik home, lalu buka kurung, kita klik semua kolom atau semua tabel yang digunakan, lalu ketik enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan banyak data atau transaksi. Selanjutnya kita mencari rata-rata dengan rumus, ketik sama dengan, lalu ketik average, lalu buka kurung, kita klik data keseluruhan, kita klik buka kurung, kita klik keseluruhan, lalu ketik enter. Selanjutnya kita mencari biaya tertinggi, yaitu dengan menggunakan rumus, kita klik sama dengan, lalu untuk mencari biaya tertinggi kita menggunakan rumus MAP, kita buka kurung, kita klik biaya yang harus dibayar pasien. Selanjutnya kita mencari biaya terendah dengan menggunakan rumus, klik sama dengan, lalu ketik min untuk mencari biaya terendah, lalu buka kurung, klik biaya yang dibayar pasien seluruhnya. Lalu ketik enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari keseluruhannya. Baiklah, itulah penjelasan dari rumus logika dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.